AST 1431 tidak ada yang tertinggal, hutan kuno, ular api kuno. Istana Raja Iblis juga mengalami sedikit kerusakan, meskipun itu cukup kecil dibandingkan Istana Naga. Jeritan darah dan teriakan pertempuran, pemandangan itu tentu saja hidup. Begitu King Sui dan kru menemukan seniman bela diri yang kuat, mereka akan langsung membunuh mereka. Mereka tidak memberikan kesempatan kepada lawan untuk menggunakan teknik surgawi yang pasti membunuh. Tidak ada yang diizinkan untuk hidup. Itu adalah pembantaian sepihak. Hasil ini tidak bisa dipercaya. King Sui tahu bahwa orang-orang di sekitarnya bisa melihat segalanya. Sama seperti ini, 5.000 anggota Istana Naga dimusnahkan. Ini semua adalah seniman bela diri yang sangat terampil, inti dari pasukan mereka. 5.000 ini terdiri dari lebih dari setengah kekuatan Istana Naga, yang tersisa hanyalah 100.000 anggota yang membentuk setengah lainnya. Istana Naga memudar, dan mereka masih kalah bahkan dengan 2 penjinak naga. Yang lebih buruk bagi mereka adalah kedua penjinak naga itu sudah mati. King Sui langsung mengumpulkan semua sumber daya dari naga hijau. Cedera tidak dapat dihindari selama pertempuran seperti ini, jadi dia mengeluarkan beberapa pelet obat untuk membantu orang dalam perawatan mereka. Banyak dari mereka pulih dengan cepat, tetapi mereka yang meninggal tidak meninggalkan apapun. Meskipun dia sedikit sedih, itu masih merupakan kemenangan besar yang patut dirayakan. Setelah membersihkan medan perang dan mengumpulkan sachet sutra interspatial dan yang lainnya, semua yang dikumpulkan diserahkan kepada Raja Iblis. Raja Iblis kemudian menyerahkan segalanya kepada King Sui. King Sui tertawa ketika dia melihat jumlah sachet sutra interspatial, mari kita bagikan semuanya. Pada akhirnya, setiap orang diberi sachet sutra interspatial, beberapa sachet sutra interspatial senior seniman bela diri yang tangguh diberikan kepada King Sui. Dia melambaikan tangannya dan menyimpan sachet itu, membuat semua orang terkejut. Mereka tahu bahwa sachet sutra interspatial tidak dapat menyimpan sachet sutra interspatial lainnya. Hal-hal jenis interspatial tidak bisa menyimpan hal-hal jenis interspatial. Alam Valet Jade Immortal adalah keberadaan yang memberontak di surga. Segala sesuatu selain manusia hidup dan hal-hal yang tidak sesuai dengan alam dapat disimpan di dalam. Orang lain mencap sachet sutra interspatial mereka dan menyimpannya di tubuh mereka. King Sui tidak memberikan kedua wanita itu, karena dia merasa mereka tidak akan menginginkannya. Dia akan mengkompensasi mereka dengan hal-hal lain, tentu saja harus berbagi barang dengan mereka. Setelah mengurus hal-hal di sini, dia langsung menggunakan langkah 9 benua untuk pergi. Tempat ini tertutup hutan raksasa yang tidak bisa dipercaya. Itu dipenuhi dengan pepohonan setinggi gedung pencakar langit. Di dalam hutan, ada sebuah danau, sungai, bukit-bukit kecil, seluruh langit terhalang, sehingga area itu terlihat agak gelap. Hutan kuno. Sesampainya di hutan kuno, kuil suci kuno yang dikabarkan berada di dalam hutan kuno. Ini adalah keberadaan yang sangat berbahaya. Dia tidak hanya perlu mencegah bahaya yang terkait dengan binatang raksasa purba, dia juga perlu menangkal serangan manusia. Hutan kadang-kadang memiliki pohon-pohon yang rusak di mana sinar matahari bisa merembes melalui hutan. Di sini, pohon-pohon itu setidaknya setinggi 1000 meter. Ketebalan mereka mengejutkan. Di sini, di hutan kuno, semuanya harap berhati-hati. Hutan kuno ini memiliki banyak binatang buas yang tangguh, pepohonannya juga sangat kuat, puncak pohonnya tidak rusak karena satu hal saja. Ada serangga beracun yang sangat beracun, ular dan sejenisnya. Mungkin juga ada binatang purba yang tak terhitung jumlahnya, dengan berbagai jenis. Ini adalah keberadaan yang paling mengancam di semua reruntuhan kuno. Hua Rumei berkata sambil berjalan. Tiba-tiba, ular api kuno muncul di depan mereka saat mereka berjalan ke depan. Lebarnya 10 meter, memancarkan api keemasan yang tingginya beberapa meter dari ujung kepala sampai ujung kaki. Ular itu memiliki ketinggian 400 meter dan merayap di dalam hutan. Pohon-pohon di sekitarnya tidak memiliki satu goresan pun. Semua orang terkejut ketika mereka melihat ular api kuno. Itu terlalu mi untuk indera visual. Dibandingkan dengan naga hijau, penampilannya lumayan dan memancarkan aura kuno namun tangguh. Itu milik jenis naga api, karena memiliki garis keturunan naga api di dalam tubuhnya. Apa yang muncul sekarang adalah seekor ular dan bukan kepala naga, namun itu adalah jenis ular tingkat tinggi. Sama seperti ular berkepala 9 yang legendaris, pada akhirnya ia tetaplah seekor ular tanpa pilihan untuk berevolusi menjadi seekor naga. Namun, itu beberapa kali lebih kuat dibandingkan dengan naga. Binatang purba ini tidak takut ketika melihat King Sui dan yang lainnya. Itu bergegas menuju beberapa orang. Kekuatan ular api kuno ini sangat besar, meskipun tidak sebanding dengan naga biru atau naga hijau. Itu hampir sama dengan penyu tua dan tidak jauh dari naga.
Sebelum ular itu tiba, ia membuka mulutnya lebar-lebar dan menyemburkan api yang terkonsentrasi. Api sejati matahari, begitu King Sui melihat api, ekspresinya berubah. Dia menggunakan 9 benua gunung untuk langsung memblokir api raksasa. Semua orang mundur. King Sui memerintahkan mereka. Lelucon itu sudah terlalu jauh. Dia memanggil binatang pembunuh naga, lalu untuk menghilangkannya sebanyak 20%, dia dengan cepat menggunakan Ki Kaisar. Desis, desis. Cincin api yang dimuntahkan oleh ular api kuno diblokir, tubuhnya tersapu secara horizontal. Api di tubuhnya tidak terpengaruh oleh kecepatannya. Siu-siu. King Sui langsung mengeluarkan Soul Sake Bell dan mengarahkannya ke arah ular api kuno saat dia mengguncangnya. Suara-suara tajam akan menyebabkan binatang yang mendengarkannya merasa seperti jiwa mereka meninggalkan tubuh mereka. Target dari Soul Sake Bell terkunci, mampu menjadi target tunggal atau multi-target. Getaran lonceng berturut-turut membuat tubuh ular api kuno bergetar, kecepatannya berkurang. Pada saat ini, binatang pembunuh naga membuat lubang raksasa di tubuh ular itu. Desis-desis, berhenti, aku menyerah. Kamu benar-benar memiliki binatang penghancur. Suara melengking seperti kuku yang menggaruk logam ditransmisikan. King Sui menghentikan binatang pembunuh naga setelah hasil yang tidak terduga. Hal tentang binatang penghancur adalah bahwa King Sui mengira itu berbicara tentang binatang pembunuh naga. Tapi mengapa itu disebut binatang penghancur? Apakah naga hijau tidak tahu tentang binatang penghancur? Kakak perempuan, apakah kamu tertarik untuk menjadikannya sebagai mitra pertempuranmu? King Sui berbalik dan bertanya pada Hua Rumei. Bisakah saya? Hua Rumei terkejut dan bertanya. Dia menginginkan Battle Beast untuk dirinya sendiri, Battle Beast yang tangguh. Dia pasti puas dengan ular api kuno di depannya. Hua Rumei sudah memiliki tunggangan, tetapi itu tidak membantunya dalam pertempuran. Raja Iblis memiliki penyu tua yang merupakan spesies langka kuno, ia mengetahui beberapa teknik surgawi, dan kecepatan serta kekuatan pertempurannya juga sangat kuat. Tentu saja, beri makan ini dan itu akan menjadi binatang jinakmu setelahnya. King Sui mengeluarkan sebotol pil binatang suci kelas menengah. Setelah bertahun-tahun, King Sui telah menyempurnakan beberapa pil binatang suci kelas menengah. Namun, bahannya terlalu berharga, jadi dia tidak bisa memproduksinya secara massal. Selain itu, setiap orang memiliki batasan dalam penggunaannya. Jika mereka bukan penjinak binatang, mereka tidak bisa menggunakan lebih dari 1 atau 2 pil. King Sui belum mencoba double portion atau quadruple port medicine, dia merasa itu tidak akan mempengaruhi efek dari Secret Beast Pills. Dengan kekuatan Hua Rumei, menggunakan pil binatang suci kelas menengah pada ular api kuno seharusnya tidak menimbulkan kecelakaan. Namun, melihat kebencian ular api kuno di matanya, King Sui ingin menghilangkan pikiran khawatir. Kakak perempuan, ambil senjatamu dan datang. Hua Rumei tercengang tetapi masih mengeluarkan sepasang duri merah darah, lalu berjalan ke ular api kuno. King Sui memperhatikan bahwa begitu ular api kuno melihat senjata Hua Rumei, ia dengan patuh membuka mulutnya dan menelan pil binatang suci kelas menengah. Karena King Sui tidak pelit, dia mengeluarkan beberapa item untuk konsumsi binatang, termasuk buah iblis kuno. Hua Rumei dengan senang hati memberi makan ular api kuno. Trik ini efektif tanpa gagal. Bagaimanapun, itu membuat Hua Rumei menjadi penjinak binatang buas. Dengan efek yang mengesankan dari pil binatang suci, tidak ada yang akan membiarkan yang lain menerima pukulan fatal. Dengan manusia yang memberinya manfaat seperti itu, tetap di sisinya bukanlah ide yang buruk. Dia tidak pernah berpikir bahwa mereka akan menerima hadiah sebesar itu dari hutan kuno. Ular api kuno adalah binatang yang tangguh, dan meskipun pertahanannya tidak sebanding dengan penyu tua, serangan dan kekuatan penghancurnya lebih kuat daripada penyu tua setelah memakan buah iblis kuno. Ular api kuno adalah spesies yang bermutasi. Apinya telah bermutasi menjadi Solar True Fire, oleh karena itu kekuatannya mengerikan. Nyala api itu sebanding dengan api neraka Hellfire Phoenix. Satu-satunya alasan dia tidak menjinakkannya sendiri adalah untuk istana Raja Iblis. Kekuatan binatang ini menarik bagi King Sui, tetapi kekuatan gajah naga sisik emas dan burung api terlalu jauh dari ular api kuno, jadi keinginannya untuk menjinakkannya tidak besar. Ketangguhan satu orang tidak sebanding dengan ketangguhan kelompok penuh, dia sudah mulai meningkatkan kekuatan orang-orang yang dapat diandalkan di sekitarnya ketika ada kesempatan. Apakah Hua Rumei dapat diandalkan? Jawabannya pasti ya. King Sui telah menyelamatkan hidupnya sebelumnya, dan dia telah menyelamatkan hidup Zhan Yu. Mengingat kepribadian Hua Rumei, bahkan jika dia harus mengorbankan Zhan Yu, dia tidak akan melakukan apapun untuk menyakiti King Sui. Hua Rumei adalah tangan kiri dan kanan Raja Iblis, hubungan antara keduanya tidak sederhana.
Mereka mirip dengan saudara perempuan, dua senjata mereka berasal dari tangan yang sama. Kekuatan Huarumei adalah kekuatan Istana Raja Iblis. Sekarang dia adalah bagian dari Istana Raja Iblis, jika tidak ada keadaan yang tidak terduga, dia tidak akan meninggalkan Istana Raja Iblis. Kecuali, wanita itu tidak menginginkannya di sana. Api ular api kuno yang dipancarkan dari tubuhnya bisa ditarik kembali. Begitu api padam, itu menunjukkan seekor ular emas yang bersemangat. Apinya berwarna emas. Itu sangat dekat dengan Huarumei. Demon Lord tidak memiliki banyak perubahan dalam ekspresinya. Pada awalnya, ketika King Sui menyebutkan binatang penghancur atau menyuruh Huarumei untuk mengambil ular api kuno sebagai binatang perang, Raja Iblis telah melihat King Sui beberapa kali. Ini bisa dianggap sebagai kesempatan yang menggembirakan bagi Istana Raja Iblis karena kekuatan mereka telah meningkat secara signifikan. Belum lagi, King Sui telah membantu Battle Pavilion dengan teknik formasi mereka, yang juga membantu mereka sedikit meningkatkan kekuatan. Tiba-tiba, King Sui melihat ke arah ular api kuno. Benda ini tinggal di sini begitu lama, seharusnya mengetahui keberadaan kuil suci kuno. Selain itu, harus akrab dengan topografi daerah tersebut. Dalam pertempuran, ular api kuno akan memberikan keuntungan besar. Saudara ular, apakah Anda tahu kuil suci kuno? Cara King Sui mengatasinya tidak aneh, karena ular api kuno yang tangguh memiliki status lebih dari cukup untuk ditangani dengan cara ini. Kuil suci kuno. Kalian dan orang-orang itu pergi ke kuil suci kuno. Suara logam melengking terdengar. Orang-orang itu, King Sui bertanya dengan bingung, sepertinya anggota Justice Alliance sudah tiba. Kuil suci kuno sudah memiliki banyak orang, tetapi mereka tidak bisa masuk. Ada formasi kuno dan juga penjaga binatang kuno. Suara tajam ular api kuno sangat tenang kali ini. Apakah binatang kuno penjaga dari kuil suci kuno itu kuat? Ada berapa banyak? Apakah mereka lebih kuat dari Brother Snake? King Sui bertanya secara berurutan. Saya tidak tahu berapa banyak, tetapi mereka lebih kuat dari saya. Memasuki kuil surgawi bukanlah tugas yang mudah. Pada akhirnya, King Sui meminta ular api kuno membawa mereka ke rute terpendek menuju kuil suci kuno. Bahkan jika itu tidak jauh, masih perlu waktu 10 hari hingga setengah bulan untuk mencapainya. Ular api kuno adalah raja di daerah ini. Dengan dia di sini, perjalanan itu sangat damai. King Sui tidak menggunakan Nine Continents Step untuk membiasakan diri dengan topografi daerah tersebut. King Sui tidak bertanya lagi tentang kuil suci kuno, dan itu karena dia tahu ular api kuno mungkin tidak tahu. Selain itu, reruntuhan kuno tidak hanya memiliki satu kuil suci kuno. Ada juga banyak reruntuhan kuno, masing-masing kuil suci kuno dengan item yang berbeda di dalamnya. Itu semua tergantung pada takdir. Beberapa kuil suci kuno tidak memiliki batasan, tetapi yang lain memiliki formasi kuno atau binatang kuno penjaga. AST 1432 Pertempuran Gunung Dewa, Patung Dewa Pertempuran, dia adalah kepala naga melonjak. Di bawah kondisi pembatasan, barang-barang di dalam kuil suci kuno akan lebih berharga daripada barang-barang tanpa batasan. Tentu saja, ini tidak mutlak. Ada barang-barang yang menentang surga yang berasal dari kuil suci kuno yang tidak memiliki batasan. Namun, secara umum, item yang berasal dari kuil suci kuno biasanya jauh lebih baik bahkan dengan batasan. Dengan ular api kuno, bergerak di hutan kuno ini lebih mudah daripada mengiris kue. Mereka tidak hanya menyelamatkan kerumitan mempertaruhkan diri mereka sendiri di kedalaman hutan, mereka juga bisa mengancam beberapa pembuat onar yang tidak perlu. Raja Iblis tetap diam seperti biasa, tidak mengambil inisiatif untuk mengatakan apapun. King Sui tidak tahu mengapa dia memiliki tipe kepribadian seperti ini, tetapi tipe kepribadian ini adalah yang paling alami darinya. Seorang pemimpin Istana Raja Iblis tidak perlu banyak bicara, yang menjelaskan pentingnya Huarumei di dalam Istana Raja Iblis. Selama ini, King Sui menemukan bahwa banyak hal telah ditangani oleh Huarumei. Dia bergerak di udara. Di bawah kakinya ada benda berbentuk awan. King Sui tidak yakin apakah itu harta atau kemampuan. Itu mirip dengan platform teratai Tantai Suan, namun tampaknya lebih mistis. Ular api kuno berjalan di depan dengan King Sui, Huarumei, dan Raja Iblis mengikuti di belakang. Zhan Yu belum sepenuhnya pulih, tetapi pergi bertamasya bukanlah masalah. Hutan kuno ini sangat besar, seolah-olah tidak memiliki batas. Pohon-pohon di dalam hutan tidak dari jenis yang sama. Terlepas dari jenis pohonnya, mereka memiliki satu kesamaan. Mereka semua pohon dengan ketinggian gedung pencakar langit. Jika ini adalah kehidupan sebelumnya, lokasi ini akan menjadi situs warisan dunia. Tetapi dalam kehidupan ini, itu adalah keberadaan dengan nilai kecil. Setidaknya King Sui tidak ingin menyingkirkan keinginan untuk memperlakukannya sebagai tempat yang berharga.
Mari kita istirahat di sini selama beberapa hari, kita harus menunggu mereka. Raja Iblis memandang King Sui dan Huarumei saat dia berbicara. King Sui tahu bahwa wanita itu sedang berbicara tentang kekuatan jahat lainnya. Terlepas dari situasinya, mereka berdiri di depan yang sama, dan bersatu akan meningkatkan peluang kemenangan. Yang lain tentu saja tidak keberatan, karena lokasinya bagus. Lebih jauh ke dalam dan mereka akan terlalu dekat dengan kuil suci kuno. Terlalu jauh dan mereka mungkin merindukan beberapa orang. Lokasi ini juga cukup untuk mendeteksi keberadaan orang-orang yang bergegas ke kuil suci kuno. Kuil suci kuno ini terletak tidak jauh dari pintu masuk reruntuhan kuno, oleh karena itu mereka tidak perlu menunggu terlalu lama. Mereka menggunakan formasi labirin dan mengizinkan semua orang untuk mulai berkultivasi. Beberapa orang ditugaskan untuk mengamati gerakan di sekitar mereka. 4 hari berlalu seperti kilat, Sekte Suara Surgawi dan kru sudah tiba. Pengumpulan orang sangat besar. Itu adalah satu orang yang tidak berani memandang rendah. King Sui sekali lagi melihat Shen Ling dan saudara-saudara dari Sekte Binatang Suci. Begitu Shen Ling melihat King Sui, dia berlari dengan penuh kasih sayang. Seluruh tubuhnya memancarkan aura murni dan menawan, pesona bawaan, yang berasal dari tulangnya. Itu adalah pesona murni yang paling asli, yang membuat orang sulit untuk menolaknya. King Sui, kita bertemu lagi. Shen Ling berkata dengan gembira. Tuan Shen Ling dan beberapa generasi tua semuanya menggelengkan kepala tanpa daya. Meskipun gerakannya ringan, motifnya dapat dengan mudah terlihat. Benar? Apakah kamu baik-baik saja selama ini? Huarumei, yang kebetulan berada tepat di samping Raja Iblis, melihat ke arah King Sui dan berkata kepada Raja Iblis, iblis kecil itu sepertinya menyukainya. Dan ini berhubungan denganku. Raja Iblis berkata tanpa menoleh. King Sui sepertinya menyukaimu. Huarumei berkata sambil tertawa. Dan ini entah bagaimana berhubungan denganku. Kali ini Raja Iblis berbalik dan menatap Huarumei. Kau tidak menyukainya. Huarumei terus tersenyum. Tidak suka. Raja Iblis berkata dengan cepat. Kalau begitu aku akan menanyakan satu hal padamu. Anda harus memberitahu saya berjanji tidak akan menyebarkannya. Apakah kamu memiliki pria yang kamu sukai? Huarumei memandang Raja Iblis dengan rasa ingin tahu dan bertanya. Raja Iblis memandang Huarumei, lalu berkata ringan, memiliki dan tidak memiliki seseorang yang kusukai, apakah itu penting bagimu? Tentu saja, tidakkah kamu merasa menyesal tidak memiliki seorang pria? Apakah Anda tidak mendambakan hubungan antara pria dan wanita? Kamu tidak ingin seorang pria merawatmu, mencintaimu, memanjakanmu. Huarumei mengedipkan mata dengan matanya yang menawan. Itu bahkan lebih menyihir. Seseorang tanpa hati tidak memikirkan ini. Raja Iblis menunggu sampai Huarumei selesai sebelum menggelengkan kepalanya. Huarumei tersedak sampai dia kehabisan kata-kata. Dia tak berdaya tersenyum, kamu harus berhenti menyiksa dirimu seperti ini. Mereka juga tidak ingin melihat ini, mereka berharap Anda memiliki kehidupan yang bahagia. Saya tidak bisa meyakinkan diri saya sebaliknya. Orang yang kesepian akan tetap kesepian selamanya. Raja Iblis jarang memiliki fluktuasi emosional dalam pidatonya. Itu wajar untuk keanggunan bawaannya yang keren. Tidak ada yang pernah melihatnya tertawa, bahkan senyuman pun tidak. Dia selalu tampil dingin dengan keanggunan yang tenang. Masalahmu? Mungkin dia bisa membantumu. Huarumei berkata dengan serius setelah berpikir sebentar. Raja Iblis memandang King Sui, yang dia lihat hanyalah seorang pria yang tidak bisa dia lihat. Dia tidak menyukai pria ini, tapi entah bagaimana dia terus mengingat pria ini. Dia ingin melupakannya, tetapi dia tidak berhasil. Itu seperti gambar dia tercetak di benaknya. Ini membuatnya merasakan emosi yang tidak bisa dia gambarkan. Dia tidak bisa membedakan apakah perasaan ini baik atau buruk. Awalnya, kekuatan King Sui tidak berharga di matanya. Hidup mereka tidak akan bertemu, jadi dia membiarkannya hidup-hidup. Dia adalah orang yang memecahkan segelnya. Fakta bahwa dia masih hidup menunjukkan bahwa dia memiliki konstitusi yang unik. Kalau tidak, dia tidak akan bisa memecahkan segelnya. Namun, pertumbuhannya menakutkan. Setiap kali dia melihatnya, itu tampak tidak realistis dan asing. Dia tampaknya terus berubah, terutama sejak dia memasuki istana Raja Iblis. Dia mengerti keinginannya, tapi bagaimana dengan itu? Raja Iblis menggelengkan kepalanya, mungkin, tapi aku tidak ingin ada orang yang berjalan di air berlumpur ini. Kau pikir dia akan mendengarkanmu? Anda tahu mengapa dia memasuki istana Raja Iblis. Apapun yang berhubungan dengan Anda, dia akan membantu sampai akhir. Jika ini masalahnya, mengapa kamu masih menutup hatimu? Huarumei terus berkata. Kita lihat, saya pikir hati saya sudah mati,
dan saya tidak tahu apakah ada yang bisa menghidupkan kembali hati saya. Raja Iblis menyelesaikan apa yang dia katakan dan berjalan ke depan. Kedua bersaudara dari Sekte Binatang Suci melihat bagaimana Shen Ling terlalu akrab dengan King Sui dan mereka memelototinya, tanpa sadar melepaskan beberapa kebencian. Namun, perasaan spiritual King Sui kuat, dia langsung berbalik dan menatap mereka hanya untuk melihat bahwa ekspresi mereka belum sepenuhnya pulih. Sepertinya keduanya tertarik pada Shen Ling. Alasan Sekte Binatang Surgawi adalah salah satu dari 4 kekuatan jahat besar adalah karena mereka tidak bermoral. Istana Raja Iblis dikenal haus darah. Sekte Suara Surgawi dikenal karena kecantikannya yang tersihir, tetapi menggunakan musik dianggap sesat. Sekte Binatang Surgawi tidak membutuhkan penjelasan lain. Lembah hantu liar bahkan lebih jahat, dan semua teknik budidaya mereka jahat. King Sui tidak merasakan apapun dari tatapan mereka, jika mereka memutuskan untuk melakukan gerakan yang tidak perlu, King Sui tidak keberatan menghapus mereka dari muka dunia. King Sui, keduanya jahat dan kejam. Kamu harus hati-hati. Mereka memiliki segala macam metode jahat dalam melakukan sesuatu. Shen Ling melihat King Sui menatap Lu Brothers dan mengingatkannya. Mereka sebaiknya tidak memprovokasi saya, atau saya tidak keberatan mereka tinggal di sini selamanya. Anda harus lebih berhati-hati, saya pikir mereka tertarik pada Anda. King Sui tersenyum dan memperingatkan Shen Ling. Wajah Shen Ling memerah, saat dia mengarahkan kata-katanya ke telinga King Sui dan berkata, tapi apakah kamu tertarik padaku? King Sui dengan ringan menarik kepalanya menjauh, dan menatap wanita pemalu itu, dia adalah eksistensi yang memikat. Dia tidak bisa sepenuhnya melihat melalui pikiran Shen Ling. Dia hanya bisa berdiri di sana tertegun, tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Aku hanya bercanda, membuatmu sangat gugup, apakah aku tidak cukup memuaskan untuk memasuki matamu? Shen Ling berkata sambil cemberut. Apa maksudmu? Aku terkejut. Untuk seseorang dengan kualitas Anda, saya tidak akan pernah berani mendekati. Petik 2. Munafik, baiklah waktunya pergi, King Sui tanpa sadar mulai menghindari Shen Ling kapanpun dia bisa. Dia juga memberi perhatian ekstra pada dua bersaudara di Sekte Binatang Suci. Dasar dari Sekte Binatang Surgawi kaya dengan bakat. Penjinak binatang adalah yang paling sulit diperkirakan dalam hal kekuatan. Alasannya adalah karena orang tidak tahu jenis binatang apa, terutama binatang yang tangguh, yang dijinakkan oleh mereka. 10 hari kemudian, King Sui dan kru sudah berada di kuil suci kuno. Tempat ini adalah ruang terbuka di dalam hutan kuno. Tidak ada pohon, hanya daerah pegunungan yang luas. Pertempuran Gunung Dewa. Gunung di sini tidak terlalu tinggi, tetapi mekar dengan semangat. Bagian yang paling menarik perhatian adalah patung raksasa di puncaknya. Itu adalah patung dewa pertempuran. Patung batu itu setidaknya setinggi 300 meter, berdiri tegak selama bertahun-tahun pelapukan. Tidak ada kerusakan sedikit pun yang bisa dilihat. Patung itu sangat hidup, dengan tubuh penuh baju besi dan tombak naga di salah satu tangannya. Saat berdiri di sana, itu mengeluarkan tekanan spiritual yang kuat. Rasa surgawi. Rasa surgawi tertinggal di patung batu ini. Siapapun yang menginjak gunung ini harus menerima serangannya, bahkan sedikit Divine Sense ini sudah menakutkan. Meskipun King Sui tidak melihat kekuatan sebenarnya dari patung ini, dia bisa menebak dari Divine Sense bahwa kekuatannya sebanding dengan naga biru dan naga hijau. King Sui tidak bisa melihat situasi di atas, tapi dia bisa merasakan aura kuno. Itu adalah aura formasi kuno. Patung batu itu seharusnya berada di dalam formasi, itulah alasan mengapa patung itu begitu kuat. Ada banyak orang di sini dan King Sui melihat sekte yang sudah dikenal seperti Istana Musim Semi Abadi. Ada banyak di sini yang mewakili kekuatan Soaring Dragon Kontinen. King Sui tidak yakin apakah mereka memiliki kekuatan di dalam Phoenix Dance Kontinen dan Hauhan Kontinen atau tidak. King Sui merasa kekuatan tertinggi dari Soaring Dragon Kontinen tidak ada di sini. Meskipun mereka berada di tingkat segitiga teratas dari benua naga melonjak, mereka bukanlah puncaknya. Kenyataannya, dunia 9 benua adalah tempat di mana penjahat bercampur dengan orang-orang jujur. Tidak ada yang seperti kelihatannya. Sebuah buku tidak dapat dinilai dari sampulnya dan yang tampak kuat mungkin bukan yang terkuat. Sebaliknya juga benar. Kekuatan terkuat dalam Soaring Dragon Kontinen sama dengan Phoenix Dance Kontinen. Itu adalah organisasi naga yang melonjak. Naga terbang. Di dalam tempat ini ada pasukan dari organisasi naga melonjak, seperti Istana Naga, Sekte Racun Abadi, dan Istana Musim Semi Abadi. Tiba-tiba, King Sui teringat saat ketika tetua Ling Hu memberitahunya bahwa Yan Zongyue adalah kepala kekuatan yang menakutkan. Mungkin dia adalah kepala benua naga yang melonjak. Berpikir sampai titik ini, King Sui tercengang. Dia awalnya mengira dia adalah raja dari beberapa dinasti,
tetapi sekarang dia merasa bahwa dia adalah kepala naga yang melonjak. Sekarang Istana Raja Iblis dan Benua Naga Melonjak berada di sisi yang berlawanan dan fakta bahwa organisasi naga terbang secara alami adalah aliansi keadilan terkuat di Benua Naga Melonjak. King Sui menjadi kosong di sini. Apakah dia harus melawannya? Untuk menjatuhkannya, bagaimana Yan Zongyue bisa melakukan semua ini? Peningkatan kekuatannya terlalu menakutkan. Beberapa lusin tahun terakhir ini ia beralih dari seorang seniman bela diri Xiantian ke pencapaian semacam ini. King Sui tidak bisa memahaminya. King Sui berantakan. Dia tidak tahu apakah ingatan orang itu masih ada, tapi dia adalah harapan ibu King Sui. King Sui tidak bisa membiarkan dia mengalami kecelakaan. Namun, King Sui membantu Istana Raja Iblis untuk menjatuhkan Soaring Dragon. Apa yang akan dia lakukan? Semuanya akan datang, tetapi dia tidak tahu apakah itu dia. Dia tidak tahu King Sui, dia mungkin tidak tahu bahwa King Sui ada. Bahkan jika dia memiliki ingatan apapun, itu hanya akan menjadi ingatan King. AST 1433 Patung Dewa Pertempuran, menyerang melalui formasi. Mengenai pria itu, King Sui tidak ingat dia. Jika bukan karena ibunya, pria itu tidak akan berarti. Dalam kehidupan sebelumnya, dia memiliki orang tua yang mencintainya, serta kakak laki-laki dan perempuan. Datang ke sini, ibunya adalah yang paling penting baginya. Setelah itu, dia mendapatkan seorang kakak perempuan, wanitanya sendiri, dan anak-anak. King Sui, apa yang kamu pikirkan? Hua Rumei memandang King Sui yang sepertinya jiwanya telah berpisah dengannya dan dengan demikian, buru-buru membangunkannya. Keadaan seperti ini bukanlah hal yang baik. King Sui menggelengkan kepalanya dan tersenyum, tidak ada, aku terlalu memikirkanku. King Sui meninggalkan pikirannya, ide apapun sebelum bertemu pria itu bukanlah suatu kepastian. Jika ada pasukan yang mengambil tindakan terhadap Istana Raja Iblis, dia tidak akan keberatan memusnahkan mereka selama dia memiliki kekuatan. Semua orang tersebar. Kekuatan yang memiliki hubungan baik satu sama lain tetap bersama. King Sui dan kelompoknya berhenti agak jauh. Semua orang menginginkan harta karun di dalam kuil surgawi, namun tidak ada yang ingin menjadi orang pertama yang mencelupkan kaki mereka ke dalam air. Namun, akan selalu ada seseorang yang akan mencoba. Pada saat ini, siluet telah bergegas ke medan. Banyak yang menyaksikan siluet itu bergegas langsung ke patung dewa raksasa ketika tiba-tiba, tombak naga raksasa mengayun ke bawah dengan keras dan langit dipenuhi bayangan tombak naga. Orang yang bergegas juga bukan hanya ikan kecil. Dia mengeluarkan sesuatu yang tampak seperti cabang pohon dan dengan satu sapuan, sebuah lingkaran telah terbentuk di sekelilingnya. Pria itu berada di tengah lingkaran, dan dengan ini, dia melewati bayangan-bayangan tombak naga. Ketika semua orang berpikir bahwa orang ini bisa menerobos, patung batu raksasa itu memutar tombak naga di tangannya. Tombak itu seperti ular batu raksasa yang menyedot pria itu ke dalam pusarannya. Bang! Sebuah ledakan terdengar. Orang dari sebelumnya telah menghilang dan patung batu itu kembali menjadi tidak aktif. Orang-orang yang tidak berada di atas panggung semuanya terkejut, tetapi setelah beberapa saat, mereka mulai berdiskusi satu sama lain. Banyak orang ini dan hanya 3 orang yang melewati patung batu itu. Sekarang tidak ada gerakan, orang-orang lainnya telah menjadi mayat yang hancur. Petik 2. Kamu benar. Banyak orang sekarang memikirkan ide-ide seperti anjing makan anjing, tetapi jenis kehilangan ini tidak dapat diterima oleh semua orang. Patung Dewa Pertempuran ini adalah penghalang besar, kekuatannya sangat besar dan serangannya terus-menerus. Satu-satunya cara untuk melewatinya adalah dengan bergegas masuk, tidak ada cara untuk menghindar. Mungkin, seseorang bisa mencoba menghancurkan patung Dewa Pertempuran. Kekuatan patung Dewa Pertempuran itu kuat, tapi itu tidak terkalahkan. Material dari Battle God statue memang spesial dan tidak akan mudah rusak apalagi dihancurkan. Kalau tidak, orang-orang ini pasti sudah menghancurkannya. Setelah orang tersebut meninggal, tidak ada yang mau mencoba lagi. King Sui tidak terburu-buru, dia tahu bahwa kuil suci kuno bukanlah sesuatu yang mudah untuk ditembus karena ular api kuno telah memberitahunya tentang hal ini. Kami sudah memiliki beberapa orang di sana, apakah kalian tidak ingin masuk? Pada saat ini, suara yang belak-belakan dan lugas terdengar. Suara itu datang dari seorang tetua yang agak tua yang mewakili aliansi keadilan. Tubuhnya lurus dan dia mengenakan pakaian putih polos, saat dia memancarkan aura ilmiah. Tubuhnya memancarkan sejenis energi alami. Di dalam Justice Alliance, masih ada orang-orang yang merupakan prajurit keadilan. Namun, masih ada orang-orang munafik yang tersembunyi di dalam kelompok itu. Beberapa dari prajurit keadilan itu dibiarkan dalam kegelapan oleh kebohongan para penipu itu. Orang ini milik Sword Heart Pavilion.
Paviliun Hati Pedang adalah sekte yang tangguh di benua naga yang melonjak. Spesialisasi mereka adalah pada interaksi antara hati dan pedang. Sekte ini fokus pada jantung pedang, bentuknya tidak begitu penting selama hati menyatu dengan pedang. Paviliun Hati Pedang bergantung pada pedang. Seorang anggota kuat dari Sword Heart Pavilion dapat memusnahkan dunia dengan satu pedang, namun, tidak pasti apakah Sword Heart Pavilion memiliki orang seperti itu. Raja Iblis bahkan tidak menoleh, namun, Sekte Binatang Surgawi menyuruh seorang tetua keluar dan berkata, ada begitu banyak orang di sini, tetapi hanya 3 orang yang berhasil masuk. Apakah ini benar-benar sesuatu yang bisa dibanggakan? Kata-kata tetua itu memprovokasi. Mereka sudah tahu bahwa hanya 3 orang dari Justice Alliance yang berhasil masuk, jadi dia membuat pernyataan seperti itu. Kamu, jika kamu memiliki kemampuan, bagaimana kalau kamu mengirim 3 orang juga? Jangan merengek ketika salah satu dari anak buahmu tidak bisa masuk. Kamu hanya akan kehilangan muka di seluruh benua, kata tetua yang dipermalukan oleh Sekte Binatang Suci dengan marah. Tentu saja, kami akan pergi. Namun, kami harus istirahat dulu karena kami baru saja tiba, tetua Sekte Binatang Suci tertawa sambil berkata. King Sui mengamati sekitarnya. Ketika dia melihat ke atas, dia bisa melihat sekilas kuil suci di dalam awan. Gunung Dewa Pertempuran ini memiliki tekanan ki yang kuat yang membuat orang sangat tidak nyaman. Pada kenyataannya, tujuannya untuk datang ke sini sudah tercapai. Pertempuran dengan Istana Naga telah menang dan orang-orang di sini sudah mengetahuinya. Dalam hal kuil suci kuno, mereka tidak terlalu peduli. Baik aliansi keadilan dan kekuatan jahat ada di sini, mereka akan menghasilkan kerugian besar. Pada akhirnya, hanya orang yang mendapatkan harta itu yang akan menjadi pemenang, semua orang adalah pecundang tanpa menunjukkan apapun. Sekarang mereka ada di sini, mereka setidaknya bisa mencoba keberuntungan mereka. Kebanyakan dari mereka berharap untuk mendapatkan sesuatu dan memutuskan untuk pergi ke sini. Bahkan ketika sudah ada 3 orang di dalam, mereka tidak dapat melihat mereka. Jadi, mereka tidak tahu apakah itu benar atau tidak, dan yang mereka tahu itu juga bisa menjadi rumor. Apa yang harus kita lakukan? Apakah kita ingin mencobanya? Sekelompok orang berdiskusi saat mereka berkumpul dengan sesepuh sekte terbaik surgawi sebagai kepala. Kamu telah melihat betapa tangguhnya patung Dewa Pertempuran itu. Sudah ada puluhan seniman bela diri tangguh yang mati di tangannya, kata seorang lelaki tua yang menakutkan. Dia adalah kepala lembah hantu liar. Dia tampak tinggi dan kurus sampai ke tulang dan matanya yang berwarna hijau membawa ekspresi suram. Lalu apa yang harus kita lakukan? Tetua Sekte Binatang Buas Surgawi menghela nafas saat dia berkata. Patung Dewa Pertempuran bergantung pada teknik formasi. Jika Anda ingin melewatinya, maka Anda harus menjadi ahli yang berspesialisasi dalam teknik formasi, seru tetua dari lembah hantu liar. Penatuali, saya mendengar bahwa Tuan King adalah seorang ahli dalam teknik formasi. Apa menurutmu dia bisa melewatinya? Salah satu saudara Lu berbicara saat ini. King Sui tercengang. Dia sekarang mengerti, lembah hantu liar dan Sekte Binatang Suci saling bergema untuk memprovokasi dia untuk pergi. Meskipun metode ini lumpuh, itu agak efektif. Orang-orang melihat ke arah King Sui dan Istana Raja Iblis, semua orang tahu bahwa Istana Raja Iblis berspesialisasi dalam teknik formasi. Istana Raja Iblis juga merupakan kepala dari 4 kekuatan jahat besar, jika mereka tidak bergerak kali ini, itu tidak akan cocok dengan yang lain. King Sui tertawa dan berkata, saya pikir pengetahuan saya dalam teknik formasi cukup kuat, tetapi untuk menembus formasi di depan kita akan cukup sulit. Saya membutuhkan 2 orang lagi untuk bekerja sama dengan saya. Mungkin Lu Brothers tidak keberatan berjaga-jaga dan bergabung denganku. Lu Brothers mengutuk dalam hati mereka, orang ini mencari kematian. Bahkan dalam kematian, dia ingin membawa mereka bersamanya. Saudara King, kamu bercanda. Kami saudara harus mengatur formasi dengan sisa orang di sekte, mungkin akan lebih baik untuk menemukan seseorang dari Istana Raja Iblis. Kerja sama Anda satu sama lain akan lebih baik, pria itu hanya tampak tersenyum di permukaan saat dia berkata. King Sui tahu ini akan menjadi hasilnya. Dia tertawa dan berkata, tidak apa-apa, kamu tidak ingin menjadi jantan. Kamu, Lu Brothers marah sampai-sampai berubah warna. Kami akan melihat apakah Anda pria sejati atau bukan, kata Lu Brothers dengan marah. Tenang, pria sejati tidak melakukan hal-hal yang tidak punya nyali. King Sui tertawa dan berkata. Kalimat ini cukup kasar sehingga Lu Brothers langsung menutup mulut mereka. King Sui baru saja mengatakan bahwa 2 saudara Lu tidak punya nyali. King Sui, kamu sangat buruk. Shen Ling tiba di sisi King Sui dan tertawa. Wanita ini akan mencoba berada di samping King Sui kapanpun dia punya.
King Sui terlalu tidak nyaman untuk mengatakan apapun tentang ini dan dia tidak bisa mengirimnya pergi begitu saja. Raja Iblis juga tidak akan memanggilnya, terutama ketika dia tidak memiliki perasaan terhadapnya atau dengan siapa dia. Hua Rumei dan Zhan Yu selalu bersama. Jika mereka menemukan kesempatan, mereka akan memanggil King Sui tetapi mereka tidak dapat melakukannya setiap saat. King Sui menemukan alasan untuk pergi dan berbicara dengan Raja Iblis dan Hua Rumei. Kami masih harus ke sana dan memeriksa. Siapa di antara Anda yang ingin pergi? Kami masih membutuhkan satu orang untuk tinggal dan menangani hal-hal di sini, kata King Sui sambil tersenyum. Aku akan pergi. Hua Rumei berkata tanpa ragu-ragu. Aku akan pergi sebagai gantinya. Kamu harus berhati-hati di sini, seharusnya tidak terjadi apa-apa. Raja Iblis berjalan 2 langkah ke depan dan berkata. Hua Rumei berpikir sebentar dan mengangguk, King Sui, hati-hati ya. Juga, jaga baik-baik Tuan Istana. Petik 2. Tenang, tidak ada yang bisa menyakitinya, bahkan patung batu pun tidak bisa, King Sui tertawa. Dia berjalan keluar dari antara ekspresi menawan Hua Rumei dan sikap tenang Raja Iblis. Saya telah mengamati sedikit sebelumnya. Gunakan langkah 8 trigram untuk menghindar dan lokasi timur laut sebagai basis Anda. Jika Anda tidak bisa mengelak, pindah ke posisi timur laut, jika terburu-buru pergi ke posisi barat laut, lalu mundur ke posisi tenggara. King Sui berpikir sebentar dan berkata. King Sui selesai berbicara dan bergegas keluar tanpa menunggu jawaban Raja Iblis. Raja Iblis tidak berani gegabah, dia segera bergegas maju untuk mengikuti King Sui. Tekanan spiritual semakin besar semakin mereka naik. Lihat, mereka adalah orang-orang dari 4 kekuatan jahat besar. Ada Raja Iblis, tapi siapa pria itu? Raja Iblis belum pernah bersama dengan seorang pria sebelumnya. Wanita yang cantik. Sangat disayangkan bahwa dia sangat dingin, keren, dan elegan. Tidak banyak pria yang bisa menerimanya. Untuk memenangkan senyuman dari wanita itu, bahkan kematian pun sepadan. Patung Dewa Pertempuran langsung menusukkan tombak naganya ke arah King Sui. Gunung 9 Benua. Siluet King Sui tidak berhenti. Gunung 9 Benua telah bertemu tombak naga saat dia bergegas menuju pintu masuk. Ding! Tombak naga telah langsung mengirim Gunung 9 Benua terbang, lalu menabrak King Sui. Pada saat ini, Raja Iblis bergegas. Cepat lari ke dalam. Ingat apa yang saya katakan, gunakan langkah 8 trigram. King Sui berkata kepada Raja Iblis tanpa menoleh. Raja Iblis ingin memblokir tombak naga dengan King Sui. Namun, saat dia mendengar kata-kata King Sui, dia melangkah menuju posisi barat laut dan memikirkan instruksi King Sui sebelum bergegas maju. Patung batu itu menyapu lagi dan langit sekali lagi dipenuhi dengan bayangan tombak naga. Nine Palace Step, gantikan langit dan matahari. King Sui adalah raja dari Istana 9, dia cukup mahir dalam menghindari serangan. Dia menyapu tangannya dan tanaman merambat iblis yang haus darah bergegas keluar lalu melilit patung Dewa Pertempuran. Emas, air, kayu, api, dan tanah. Bumi lemah terhadap kayu, patung Dewa Pertempuran berasal dari elemen bumi dan kekuatannya berkurang 20%. Ini adalah kekuatan menahan 5 elemen, inilah mengapa teknik pemurnian surgawi 5 elemen begitu kuat. Ki Kaisar. King Sui menggunakan Ki Kaisar pada patung Dewa Pertempuran secara langsung, dan itu berhasil. Ki Kaisar benar-benar tirani. Setelah itu, dia memoles dirinya sendiri dan men di bak patung itu dengan Heavenly Talisman. Selain itu, dia juga menggunakan Phoenix Battle Intent, yang secara langsung mengurangi kekuatan patung Dewa Pertempuran menjadi 2. Kemampuannya sangat menakutkan. Tiba-tiba, patung itu melambaikan tangannya dan naga batu raksasa muncul dari tombak naga. Itu memuntahkan tumpukan besar magma, itu hampir tampak seperti tanah longsor bagi King Sui. Raja Iblis telah melewati patung Dewa Pertempuran. King Sui mengamatinya dan berpikir waktunya tepat. Pembalikan besar. King Sui langsung menggunakan kemampuan ini pada patung Dewa Pertempuran. AST 1434 memasuki kuil suci, binatang babi batu, kotak harta karun. Dalam sekejap, King Sui dan patung Dewa Pertempuran bertukar posisi. Setelah pertukaran, King Sui langsung masuk ke tengah formasi. Pada saat yang sama, Raja Iblis juga memasuki formasi. Keduanya tercengang begitu mereka berada di dalam formasi kuno. Ini adalah formasi kuno. King Sui dapat melihat bahwa ada kabut di mana-mana. Selain itu, ada niat membunuh yang besar di sekitar dan gambar 8 trigram di bagian bawah formasi. Selain itu, King Sui melihat bahwa di dalam formasi, ada seorang tetua yang berjuang di dalam. Dia tidak yakin apa formasi ini, tetapi dia tahu bahwa ini setidaknya adalah jenis formasi jebakan.
Dalam hal teknik membunuh, ada patung dewa pertempuran di luar. Setelah beberapa saat, sesepuh yang berjuang akhirnya menemukan pintu untuk meninggalkan formasi. King Sui mengamati sebentar dan menemukan jawabannya. Jika mereka bergerak maju lebih dari setengah jalan menuju posisi formasi, patung dewa pertempuran akan menyerah untuk menyerang. Dia menatap Raja Iblis dan berkata, "Jangan tinggalkan formasi. Bergerak setidaknya setengah jalan dan tunggu aku di sana." Petik 2. Tiba-tiba, patung dewa pertempuran bergegas dengan momentum penyerbuan. Langkah 9 istana. Gerak kaki King Sui membantunya menghindari semua serangan patung dewa pertempuran. Patung dewa pertempuran yang telah kusut tidak terlihat seperti menggunakan usaha ekstra. Sebelumnya, King Sui ingin Raja Iblis menunggunya sehingga mereka bisa masuk bersama tanpa disergap. Ketika Raja Iblis tiba di lokasi yang sedikit lebih dari setengah formasi, King Sui melintas dan langsung muncul di samping sisi Raja Iblis. Dia tampak sangat dekat dengannya, sampai-sampai dia bisa mencium aroma harumnya. Pintu masuk ke formasi sudah sesulit ini untuk dihadapi, istana yang lebih rendah pasti akan membawa bahaya yang belum pernah terjadi sebelumnya bagi mereka. Karena King Sui telah bertemu dengan kuil suci kuno, dia menginginkan apapun yang ada di dalamnya. Meskipun dia belum pernah melihat kuil suci kuno ini sebelumnya, dia tahu bahwa ada barang-barang bagus di dalamnya. Kuil suci kuno manapun dengan batasan pasti memiliki barang-barang bagus di dalamnya. Begitu King Sui dan Raja Iblis meninggalkan formasi, mereka merasakan bahaya yang kuat dan diikuti oleh niat membunuh yang luar biasa. Rasanya seperti energi yang meluap yang mengalir ke arah mereka. King Sui tidak terlalu banyak berpikir. Kekuatan ini terlalu kuat, jadi dia meraih tangan Raja Iblis dan langsung melemparkan 9 langkah istananya. Dia melakukan ini karena indera spiritualnya telah mengunci sesuatu beberapa waktu yang lalu. 9 langkah istana, lenyap. King Sui dan Raja Iblis menghilang dari lokasi mereka. Bang-bang. Tempat di mana keduanya berdiri sebelumnya tiba-tiba berubah menjadi berantakan total, bahkan emas murni akan berubah menjadi debu pada tingkat kehancuran itu. Mereka berdua, bergandengan tangan berteleportasi beberapa ribu meter jauhnya. Hanya setelah mereka berhasil berdiri kokoh di tanah, King Sui berbalik untuk melihat siapa yang telah menyerangnya dan Raja Iblis. Itu adalah kelompok yang terdiri dari 3 tetua, tetapi dia tidak tahu siapa di antara mereka yang telah menyerang. Terlepas dari apa atau siapa, itu tanpa diragukan lagi adalah teknik surgawi yang pasti membunuh. Tiba-tiba, tangannya merasakan kelembutan dan kehangatan. Rasanya begitu lembut sehingga bisa meluluhkan hatinya dan memiliki perasaan ajaib yang tidak bisa dia gambarkan dengan kata-kata. Dia akhirnya menyadari bahwa dia masih memegang tangan lembut Raja Iblis. "Bisakah kamu melepaskannya?" Suara Raja Iblis dingin tapi alami, tanpa fluktuasi emosi. "Ya, tentu saja, saya bisa. Saya sangat menyukai Anda. Anda harus mempertimbangkan saya terlebih dahulu." King Sui tersenyum sambil berkata. Terakhir kali, dia sudah memikirkannya. Terhadap wanita ini dia harus setebal tembok kota atau sebaliknya, dia tidak akan memiliki kesempatan. Karena tidak ada hasil terburuk, apapun akan lebih baik daripada situasi kebuntuan mereka saat ini. Raja Iblis tidak mengira King Sui tiba-tiba menjadi begitu berani. Dia tiba-tiba mengucapkan kata-kata ini di depannya, dan dia menjawab dengan sikap dinginnya yang biasa, "Aku tidak menyukaimu, aku juga tidak menyukai pria." King Sui hampir tersedak sampai dia setengah mati. Saat dia mendengar kata-kata itu, King Sui sangat gembira di dalam hatinya. Kata-kata itu adalah bukti bahwa ada fluktuasi emosional di dalam hati Raja Iblis. Bahkan jika itu kecil, dia sudah menyaring kata-kata lain yang dia katakan. Saat ini, King Sui bisa melihat situasi di dalam Battle God Mountain ini. Selain pusat formasi adalah kuil Dewa Raksasa. Kuil Dewa Kuno. Bangunan ini bahkan melebihi ketinggian awan, tingkat atas memancarkan aura kuno. Itu ditutupi dengan aura abadi seperti kuno yang membuat hati orang bergetar. Tidak ada binatang kuno penjaga yang terlihat. Mereka saat ini harus berada di dalam kuil suci. 3 tetua di seberang mereka semua mengenakan pakaian yang berbeda. Salah satu dari mereka mengenakan pakaian dari Sword Heart Pavilion. Tidak heran penatua dari Sword Heart Pavilion begitu arogan, salah satu dari mereka sudah bergegas ke sini. "Sama seperti yang di luar, kalian semua bukan pria sejati tetapi pria tanpa nyali," kata King Sui langsung ke orang-orang di sisi lain. Bahkan jika mereka jauh, mereka masih bisa mendengarnya dengan jelas. Raja Iblis tidak memandang King Sui. Namun, tubuhnya masih sedikit bergoyang, seolah menahan sesuatu. "Karena kalian sudah keluar, maka kita akan bertarung di sini sampai satu pihak mati. Ini akan menyelamatkan kita dari pertempuran nanti," kata tetua di tetua tengah dengan penampilan yang penuh semangat.
Kamu pikir jika kami tidak menghentikanmu, kamu bisa berhasil memasuki kuil suci kuno. King Sui tertawa ketika dia melihat lawannya. Tanpa campur tanganmu, tentu saja, kita bisa memasuki kuil suci kuno, salah satu tetua berkata dengan sangat percaya diri. Pernahkah Anda mendengar tentang binatang kuno penjaga? King Sui tertawa ketika dia bertanya. Tentu saja kami punya. Apakah Anda memberitahu saya bahwa ada binatang kuno penjaga di sini? Jika ada teknik formasi di luar, maka tidak akan ada Guardian Ancient Beast di dalamnya. Apakah kamu tidak tahu pengetahuan umum ini? Salah satu tetua mengejek. King Sui memikirkan apa yang dikatakan oleh ular api kuno. Seharusnya tidak ada kesalahan pada apa yang dikatakannya, kecerdasan spiritual binatang itu kuat. Dia tertawa, saya tidak akan menghentikan kalian, tetapi apakah Anda berani memasuki kuil suci kuno? Kamu hanya sengaja mencoba memperumit masalah. Kalau begitu, kita masuk saja dulu. Penatua selesai berbicara dan memasuki aula kuil. Daerah sekitarnya dipenuhi dengan pohon-pohon kuno yang menjulang tinggi. Mereka jarang, tetapi sebagian besar pohon hanya pohon pinus. Mereka terlihat sangat kuat dan memberikan perasaan berdiri tegak dan tidak pernah kebobolan sampai akhir. Raja Iblis tidak bereaksi saat dia melihat para tetua masuk. Wanita ini selamanya dingin. Dalam arti tertentu, orang tidak akan merasa dilecehkan. Dia seperti bangau dalam kawanan ayam. Selain itu, dia tidak seperti bangau lainnya tetapi bangau bermahkota merah. Dia memancarkan rasa superioritas yang percaya diri. Daripada merasa bahwa dia memberi mereka bahu dingin, orang akan merasa tidak layak berdiri di samping keindahan surgawi ini. Di dalam kuil suci kuno, tidak ada yang bisa didengar. Seolah-olah sebuah batu telah tenggelam ke dalam lautan yang dalam dan sunyi. Kita harus masuk, mari kita lihat barang bagus apa yang ada di dalamnya, King Sui tertawa. Hati-hati. Raja Iblis berpikir sebentar dan berkata. Dia kemudian perlahan bergerak menuju kuil suci kuno. King Sui sangat gembira di dalam hatinya. Kali ini, dia merasa bahwa kata-kata itu membawa sesuatu yang berbeda. Kuil suci kuno terlalu besar, lebih besar dari mal area terbuka manapun di kehidupan masa lalunya. Itu juga tidak sesederhana beberapa lusin rumah batu, arsitektur bangunannya pasti membutuhkan waktu lama untuk dibangun. Bahan yang digunakan juga unik dan memiliki batasan khusus, dapat menahan gempa bahkan melawan kekuatan apapun. Sayangnya, bahan-bahan ini tidak dapat digunakan untuk membuat baju besi, jika tidak, itu tidak akan terkalahkan. Begitu mereka masuk, mereka bisa melihat ruang besar di depan mereka. Binatang batu. Ada juga sebuah kotak yang tampak kuno dan tua. 3 tetua berdiri di luar, salah satu dari mereka terluka. Bagaimana itu? Apakah ini dihitung sebagai binatang kuno penjaga? King Sui menyapa mereka saat dia berjalan. Ini adalah tahap pertama dari kuil, tidak mudah untuk menyerang binatang batu ini. Kekuatannya luar biasa dan tidak ada yang bisa menggoyahkannya. Kotak harta karun itu seharusnya memiliki harta karun di dalamnya, mengapa kalian tidak mencoba untuk melihat apakah kamu bisa mendapatkannya atau tidak? Salah satu tetua berkata perlahan saat dia melihat King Sui dan Raja Iblis. Tapi bisakah kamu tidak menerimanya? Jika Anda tidak bisa melewatinya, Anda mungkin harus mundur. King Sui memandang yang lebih tua. Kami memberimu kesempatan. Jika Anda tidak ingin mengambilnya atau Anda menunggu kami untuk mengalahkan binatang batu dan kemudian mencuri kotak harta karun itu. Penatua memandang King Sui, sepertinya ingin memusnahkan mereka berdua. Saya tidak punya waktu untuk bermain dengan kalian karena saya harus naik ke level berikutnya. Kalian menikmati waktumu dengan Stone Beast. King Sui melihat ke pintu di belakang binatang batu ketika dia berbicara. Binatang batu di depan mereka tampak seperti babi hutan batu raksasa. Tingginya 300 meter, dengan tubuh abu-abu raksasa yang akan membuat siapapun terdiam. The Stone Beast diberi Divine Sense. Itu diukir dari jenis batu khusus. Gerakannya sederhana dan hanya mengandalkan kekuatannya yang ganas, cakarnya yang tajam, dan rahangnya. Ini sudah cukup untuk membuatnya tak tertahankan bagi sebagian orang. Bermimpilah. Jika kamu tidak mengalahkan Stone Beast, kamu tidak bisa masuk, kata tetua dengan jijik sambil menatap King Sui. Perhatikan bagaimana kita masuk. King Sui memanggil Dragon Slaying Beast, lalu dia tiba-tiba bergegas menuju Stone Beast. Perasaan surgawi Stone Beast ini hanya memungkinkan dia untuk bergerak dalam batas tertentu. Begitu sesuatu memasuki perimeter, binatang batu akan menyerangnya. Untuk menjaga kotak harta karun dan pintu di belakangnya, area yang bisa dilalui Stone Beast tidak terlalu besar. Namun, mencoba membunuh binatang batu dari jauh itu tidak mungkin. King Sui tidak tahu apakah binatang pembunuh naga yang gigih bisa melewati binatang batu atau tidak.
Dengan Divine Sense dari Stone Beast ini, jika Beast Dragon Slaying Beast tidak bisa menerobos, maka Dragon Slaying Beast akan dikirim terbang. Kemampuan gigi Dragon Slaying Beast tidak mampu menembus semuanya, terutama Stone Beast ini. Namun, itu bisa jadi mungkin. Pintu di belakang binatang batu itu terbuka. Mereka bisa masuk selama mereka bisa melewati Stone Beast. Namun, pintu batu itu tidak terlalu besar dan juga terhalang oleh binatang batu. Bahkan jika mereka bisa memancingnya pergi, itu masih akan menghalangi pintu. Itu adalah tipe penjaga yang akan menjaga tujuan bahkan dalam kematian. King Sui menggunakan 9 langkah istana tetapi tidak peduli apa yang dia lakukan, binatang batu tidak akan meninggalkan sekitar pintu batu. Itu juga akan terus menyerang menggunakan kekuatan mistis dari tubuhnya. The Stone Beast seperti robot yang tidak akan pernah lelah. Selain menghilangkannya, sepertinya tidak ada cara lain untuk masuk. King Sui tidak tahu bagaimana dia akan menghadapi situasi rumit di depannya ini. Dia sudah mendaratkan banyak serangan pada binatang batu tetapi tampaknya serangan King Sui tidak berpengaruh padanya. Haha, semua kata dan tidak ada yang bisa ditunjukkan. Bukankah tindakanmu menghasilkan hal yang sama? Penatua mengambil kesempatan untuk mengejek King Sui. King Sui agak kesal. The Dragon Slaying Beast terus-menerus melemparkan Ice Bullet Attack pada Stone Beast beberapa ratus kali. Namun, ini adalah satu-satunya metodenya. Mengabaikan segala sesuatu yang berkaitan dengan level atau nilai, itu memiliki kesempatan untuk membekukan target. Bahkan jika peluangnya kecil, itu masih peluang. King Sui sedang menunggunya. Aku berkata, apakah kalian akan berhasil? Jika tidak, mundur kemudian. Bagaimanapun, kalian tidak akan bisa mengambil harta karun di sini, jadi berhentilah mencoba membuat dirimu sendiri dalam masalah. Oh, setelah kata-kata tetua selesai, binatang batu raksasa dibekukan oleh sepotong besar es di tubuhnya. King Sui sekali lagi meraih Raja Iblis dan berkedip tanpa ragu-ragu. 9 langkah istana, perpindahan. King Sui adalah raja di dalam istana 9, biarkan patung raksasa ini bergeser sedikit masih baik-baik saja. Ada celah yang memungkinkan satu orang untuk masuk, mereka bergegas menuju celah itu. The Dragon Slaying Beast sudah lewat. Dia juga menerobos saat mereka melintas. Pada saat itu, King Sui dan Raja Iblis saling berhadapan. Dia bisa merasakan kelembutan di depan dadanya dan sentuhan ringan bibirnya di bibirnya, perasaan itu memabukkan. Di celah kecil ini, keduanya direkatkan. Itu sangat sulit untuk dilewati, terutama ketika Raja Iblis begitu montok. AST 1435 Potret ke-11 Kecantikan, Serangan Fatal. Perasaan nyaman hampir membuat King Sui melupakan kotak harta karun itu. Untungnya, dia menggunakan tangannya yang lain untuk menariknya dengan paksa pada saat ini. Kotak itu sepertinya memiliki semacam batasan yang bisa membuat telekinesis tidak efektif. Kalau tidak, mereka tidak akan tinggal di sini dalam keadaan seperti itu. Begitu mereka memasuki pintu batu, Raja Iblis segera memisahkan diri dari King Sui. Ketika dia pindah, dia bisa mencium aromanya di wajahnya. Selain itu, dia bisa merasakan detak jantungnya sedikit meningkat. Meskipun ingatannya di dalam Crystal Coffin sejelas hari, ingatan itu tidak sebanding dengan masa sekarang. Jadi, perasaan dia sekarang lebih baik daripada kenangan indah di masa lalu. Ketika King Sui dan Raja Iblis memasuki pintu batu, ketiga tetua tiba-tiba bergegas ke arah mereka. Selain itu, kecepatan mereka sangat cepat. Namun, saat ini, Raja Iblis menggunakan pedang panjang berwarna merah darah di tangannya dan memblokir serangan dari lawan. Mengaum. Pada saat yang sama, binatang batu raksasa telah pulih. Divine Sense yang diberikan padanya adalah untuk melindungi kotak harta karun dan pintu di belakangnya. Sekarang setelah kotak harta karun itu hilang dan dua orang telah memasuki pintu batu, binatang batu itu sangat marah. Sayangnya, semua tetua bergegas menuju pintu tepat di belakang binatang batu. Raungan keras bergema saat aura abu-abu dilepaskan dari tubuh Stone Beast. Bang! Suara keras bahkan sampai ke tempat King Sui berada. Di sisi lain, itu adalah ledakan langsung yang membuat ketiga tetua takut sampai-sampai mereka mundur sedikit. Namun, kekuatan benturan yang kuat telah membuat mereka bertiga muntah darah. Ketiganya mengalami luka kritis. Begitu Raja Iblis memasuki pintu batu, dia segera menjauh dari King Sui, dan dengan dingin menatap King Sui. Wajahnya tidak memiliki ekspresi apapun dan hanya terlihat keren dan elegan. King Sui sama sekali tidak bisa melihat apa yang dia pikirkan saat ini. Apakah dia marah? Sepertinya tidak. Mungkin bahagia. Itu pasti tidak terjadi. Aku sudah pindah sejauh yang aku bisa, tapi kamu terus mendekat. Kali ini aku tidak akan menyalahkanmu. King Sui tersenyum sambil berkata. Saat dia mendengar kata-kata King Sui,
Raja Iblis mengepalkan tinjunya. Namun, dia hanya langsung melihat sekeliling tanpa membalas kata-kata King Sui. King Sui menggelengkan kepalanya. Dia masih tidak bisa menyebabkan fluktuasi emosi yang kuat dalam dirinya, seperti kegembiraan, kemarahan, Bahkan jika dia kehilangan kendali atas emosinya sedikit, atau bahkan beberapa kali, dia tidak akan keberatan. Yang dia takutkan adalah dia tetap tanpa emosi seperti sebelumnya. Jika saat ini dia bisa kehilangan kendali atas emosinya dan memukul King Sui, dia akan benar-benar bahagia. Ini adalah pengakuan emosi. Tanpa membuka hatinya, tidak ada cara baginya untuk memahaminya. Jika dia gagal, tidak apa-apa karena dia akan mencoba lagi. King Sui berhenti berpikir dan hanya melihat sekelilingnya. Mereka sekarang berada di istana kuil yang lebih dalam. Itu mirip dengan istana sebelumnya, tetapi sedikit lebih besar. Lokasi ini memiliki stone beast dengan ukuran yang sama, namun bentuknya seperti hound beast. Bahkan, itu adalah binatang anjing berkepala 3. Tubuh stone beast berwarna hitam legam. Jaraknya dari mereka jauh dan berdiri di sana tanpa bergerak. Namun, jika ada makhluk hidup yang berada di sekitar serangannya, ia akan menyerang dan menghancurkannya. Di sisi lain, jika Anda tidak berada di sekitar serangannya, bahkan jika Anda melemparkan sesuatu padanya, itu tidak akan bereaksi. Kecuali Anda melemparkan sesuatu hidup-hidup padanya, maka itu akan menyerang. Makhluk hidup, jangan membuang makhluk hidup. King Sui tampaknya telah memahami sesuatu. Mengambil kotak itu membutuhkan metode lain dan meskipun mungkin tidak berhasil, itu masih patut dicoba. Mereka sudah mendapatkan satu kotak harta karun dan sekarang adalah saat yang tepat untuk melihat barang-barang apa saja yang ada di dalamnya. Kotak ini tidak terlalu besar, panjangnya 2 meter, lebarnya kira-kira 2 kaki, dan tingginya 1 kaki. Ini hanya bisa dianggap sebagai kotak kecil. Ayo, kita harus melihat apa yang ada di dalamnya. King Sui menatap Raja Iblis dan berkata. Terhadap wanita ini, King Sui merasa sedikit tersesat. Dia berpikir bahwa dia bisa menjadi sedikit lebih berkulit tebal di depan wanita ini, tetapi dia hanya membaik sedikit demi sedikit. Setiap kali dia melihat wajah yang keren dan anggun itu, kata-kata yang biasanya bisa dia ucapkan tanpa malu-malu tidak akan keluar dari mulutnya. Raja Iblis tampaknya juga tertarik. Dia tidak menolak dan berjalan mendekati kotak itu. Ada serambi batu tidak jauh dengan ketinggian yang hampir mencapai pinggang pria. Menempatkan kotak harta karun di sana adalah sempurna. Itu adalah kotak yang tampak kuno. Itu terlihat sangat tua tetapi tidak bisa menyembunyikan keanggunannya yang suram. Bahkan kotak yang paling mewah pun akan dibayangi oleh kotak harta karun ini. Membuka kotak, tidak ada banyak aktivitas. Di dalamnya ada gulungan dan buku, mungkin teknik pertempuran. Buku itu bertatahkan emas di tepinya, tampak mewah namun tidak berlebihan. Namun, King Sui tercengang saat melihat gulungan itu. Potret kecantikan lainnya dan ini adalah potret ke-11. Dia belum menemukan satu dalam waktu yang lama. King Sui sangat gembira, dia bertanya-tanya apakah dia sudah tahu siapa yang ada di potret itu. King Sui mengeluarkan gulungan itu dan membukanya perlahan. Dia melihat seorang wanita jangkung dan langsing di potret yang mengenakan rok lipit phoenix emas. Dari atas ke bawah, ada 2 burung phoenix emas yang bersinar dan hidup. Rambutnya diikat tinggi, yang sangat cocok dengan lehernya yang seputih salju yang membuatnya terlihat lebih suci. Rok lipit phoenix yang longgar tidak bisa menyembunyikan lekuk tubuhnya yang lembut dan menawan. Lekuk tubuhnya yang indah namun sikapnya yang anggun telah memikat indera visual King Sui dengan dampak yang sangat besar. Dengan tubuh yang proporsional, alis yang dibentuk dengan sempurna berpadu dengan matanya yang penuh semangat, kulit lembut yang seputih bulan dan bahu yang tampak seperti dipahat untuk sebuah patung. Dia berdiri di sana dengan pesona dan keanggunan, muncul sebagai eksistensi unik yang elegan di luar vulgaritas dunia biasa. Bahkan dari kejauhan, seseorang bisa merasakan aura berbudaya dan halus yang dia pancarkan. Rok phoenix emas memberinya sedikit kesan mewah namun anggun. Itu membuatnya tampak seperti wanita suci dari surga ke-9. Mu King. Itu adalah Mu King. King Sui senang dan bangga secara internal. Dia sudah menjadi istrinya, dan lebih tepatnya istrinya. Keindahan surgawi yang penuh dengan keanggunan dan pesona. Meskipun King Sui berpikir bahwa dia tidak memiliki keilahian seperti Raja Iblis, keanggunan dari dalam yang dia pancarkan memberikan perasaan yang sama. Pada saat yang sama ketika King Sui melihat potret itu, Raja Iblis juga melihatnya, tetapi dia tidak mengatakan apa-apa. Potret ini, bisakah aku memilikinya? King Sui bertanya sambil menatap Raja Iblis. Kotak itu juga milikmu. Raja Iblis berkata langsung. Aku akan memberimu beberapa gambar, apakah kamu menginginkannya? King Sui berpikir sebentar dan berkata.
Aku tidak menginginkannya. Raja Iblis berkata dengan cepat. Bagaimana jika gambarnya adalah kamu? King Sui langsung mengeluarkan setumpuk gambar, yang di atas langsung ditampilkan ke arah Raja Iblis. Untuk mencapai tingkat menggambar jiwa, kemampuan artistik King Sui dalam gambarnya saat ini tidak dapat dibedakan dari pengerjaan potret keindahan. Ini adalah sesuatu yang telah digambar King Sui baru-baru ini. Setiap gambar memiliki ekspresi yang berbeda. Raja Iblis mau tak mau mengulurkan tangannya dan menerimanya. Dia belum pernah melihat potretnya sendiri. Dia tidak pernah meminta siapapun untuk menggambarnya, karena bahkan mereka yang melihatnya tidak akan bisa menggambarnya. Lagi pula, kebanyakan orang tidak tahu seperti apa dia karena dia kebanyakan memakai kerudung atau topi bambu berbentuk kerucut. Dia juga tidak banyak menggunakan cermin. Tiba-tiba melihat potret dirinya terasa seperti bertemu orang asing karena sudah lama tidak melihat wajahnya sendiri. Dia adalah kecantikan yang lahir alami. Wanita dari kehidupan sebelumnya tidak akan keluar tanpa riasan, tetapi dia tidak memiliki kekhawatiran semacam itu. Dia melihat mereka satu demi satu. Ada yang di mana dia makan dan ada beberapa yang lain juga. Tindakannya ini semua berasal dari waktu belakangan ini. Dia tahu bahwa ini semua digambar oleh King Sui dan untuk dapat menariknya ke level ini, keahlian menggambarnya harus sangat tinggi. Dia bisa tahu dari pandangan sekilas, itu pada tingkat yang bisa menangkap esensi dan ekspresi orang tersebut karena teknik menggambarnya sendiri dulu sangat bagus. Ini juga membutuhkan perasaan yang mendalam terhadap orang tersebut. Ketika Raja Iblis selesai melihat mereka, dia mengangkat kepalanya untuk melihat King Sui. King Sui juga hanya menatapnya, dia tidak tahu apa yang dia pikirkan. Bersyukur. Bukan. Emosional. Tidak mungkin juga. Kamu tidak lagi diizinkan menggambarku. Ini, saya akan menyita, kata Raja Iblis dan mengambil semua gambar. King Sui menatapnya, tertegun. Dia telah memikirkan 800 reaksi berbeda tetapi ini jelas bukan salah satunya. King Sui yang terdiam hanya bisa melihat buku teknik pertempuran yang dihiasi dengan emas di tepinya. Kata-kata, Fatal Strike, tertulis di sampul buku dalam skrip segel. King Sui mengambilnya dan melihatnya, hanya ada beberapa halaman di dalamnya. Tiba-tiba, dia tertawa. Fatal Strike merupakan salah satu serangan buff yang dapat meningkatkan serangan teknik pertarungan. Sama seperti teknik Sure Kill Heavenly, itu hanya bisa digunakan sekali sehari, apalagi perlu dikultivasi. Tidak penting apakah serangan itu fisik atau spiritual, itu masih akan meningkatkan serangan. Peningkatan itu tergantung pada tingkat budidaya. Di buku itu dikatakan bahwa berkultivasi ke level yang lebih tinggi tidak hanya serangan ganda, namun level selanjutnya tidak semudah itu untuk dikultivasi. King Sui melihatnya sekali dan menyerahkannya kepada Raja Iblis, ini untukmu. Tidak perlu, aku sudah menghafalnya. Raja Iblis menggelengkan kepalanya. Bahkan jika kamu sudah menghafalnya, aku akan tetap memberikannya padamu. Saya sudah mengambil yang lain, jadi perlakukan ini sebagai kenang-kenangan. King Sui berkata tanpa ragu dan menyerahkannya langsung ke tangannya. Raja Iblis memandang pria yang bertindak lebih tanpa malu-malu dan menjadi lebih kurang ajar. Namun, dia menemukan bahwa dia tidak merasakan sesuatu yang khusus tentang dia. Tidak ada pria yang pernah bertingkah seperti ini di depannya. Dia tidak malu di depan Raja Iblis. Dia juga mencoba yang terbaik untuk menunjukkan sisi terbaik dari dirinya padanya. Hanya King Sui yang begitu berani. Lagi pula, mereka sudah melakukan hal paling intim yang bisa terjadi. Sebagai titik awalnya, ini sudah merupakan keuntungan baginya. Raja Iblis menarik tangannya, secara alami mengembalikan buku, Fatal Strike, tanpa mengucapkan sepatah kata pun. King Sui merasa lega di dalam hatinya. Meskipun dia tidak tahu perasaan macam apa ini, dia juga tidak tahu apa yang dia pikirkan. Mungkin itu tidak bisa dianggap sebagai kebahagiaan atau kekecewaan, melainkan sedikit perbaikan. Sebenarnya, King Sui tidak yakin apakah dia akan berani menarik tangannya untuk memberinya sesuatu secara langsung. Jika bukan karena gambar-gambar itu, mungkin ada kemungkinan besar dia akan memukulnya. Untungnya, dia tidak tega menyerangnya karena gambar-gambar itu. Raja Iblis menghela nafas di dalam hatinya. Dia bahkan tidak tahu mengapa dia harus menghela nafas. Kita harus pergi ke sana dan memeriksa semuanya. Saya membayangkan bahwa ketiga tetua itu tidak akan bisa masuk untuk sementara waktu. Mari kita lihat berapa banyak kotak yang bisa kita dapatkan. King Sui menyimpan kotak harta karun itu ke alam valet jade immortal dan berkata. Tempat ini mirip dengan yang sebelumnya. King Sui mencoba metode yang sama seperti sebelumnya untuk melihat apakah dia bisa menggunakan beberapa alat untuk membawa kotak itu. Setelah dia mengambil tali pengikat iblisnya, dia melemparkannya. Namun,
Begitu tali pengikat iblis menempel pada kotak harta karun, itu segera ditolak kembali. Hasilnya tidak terduga untuk King Sui, meskipun dia sedikit tertekan. Dia mengambil kotak harta karun kosong yang telah dia simpan sebelumnya. Dia mempelajarinya sebentar sebelum akhirnya dia menyadari bahwa jenis logam khusus digunakan untuk membuat kotak itu. Itu bisa menahan efek abnormal yang kuat, apalagi, bahannya sangat kokoh. Itu adalah bahan kerajinan yang sangat baik. Mungkin mereka harus mengulangi apa yang telah mereka lakukan sebelumnya, tetapi ini memiliki risiko besar. Dia tidak bisa menemukan solusi yang lebih baik, jadi dia memanggil Thunderous Beast lagi. Dia ingin melihat apakah Thunderbolt berpengaruh pada Stone Beast atau tidak. Setelah eksperimennya, King Sui hanya bisa mengambil binatang guntur. The Stone Beast kebal terhadap efek samping Thunderbolt. AST 1436 Teknik tanpa nama, teknik mendengar kebenaran surgawi, pintu meledak surgawi. Secara total, 11 potret kecantikan telah muncul. Jika ada 12 potret, itu berarti dia hanya punya satu lagi untuk ditemukan. Putri Sulung, Ye Huangguo, dan Yu He tidak kalah dengan gadis-gadis yang ditampilkan di potret. Oleh karena itu, King Sui merasa bahwa potret itu mungkin hanya ada hubungannya dengan 12 tipe wanita atau sebagian dari wanita yang tersedia di seluruh dunia. Bagaimanapun, ini terutama dipengaruhi oleh pria. Tapi satu hal yang tidak akan disangkal oleh King Sui adalah bahwa ini adalah beberapa wanita paling sempurna yang pernah ada. Awalnya, King Sui berpikir bahwa para wanita di 12 potret kecantikan mampu membuka akses ke 12 meridian surgawi. Meskipun itu benar, wanita yang tidak termasuk dalam potret kecantikan juga bisa melakukannya. King Sui tidak pernah menyangka hari ketika dia bisa mengumpulkan ke-12 potret kecantikan akan datang. Dia tidak yakin apakah 12 meridian surgawi dianggap sebagai rahasia potret kecantikan. Tapi itu kemungkinan tidak sepenuhnya terjadi. Bahkan untuk potret kecantikan terakhir yang tersisa, King Sui tidak yakin apakah itu dari seseorang yang dekat dengannya. Dia sudah memiliki 11 dari mereka. Untuk yang terakhir, dia hanya bisa mengandalkan keberuntungannya. Dia juga sebenarnya tidak terlalu bersemangat untuk menemukannya. Sambil melihat binatang batu di sini bersama Raja Iblis, King Sui memutuskan untuk mengulangi siasat lama. Mungkin dia hanya bisa mengandalkan metode ini untuk memasuki level selanjutnya. Hanya seperti ini dia bisa mengumpulkan harta karun itu. Apakah menurutmu akan lebih baik bagiku untuk melanjutkan metode dari sebelumnya? King Sui memandang Raja Iblis. King Sui tidak terdengar cukup percaya diri ketika dia mengatakan ini. Sebelum ini, dia sudah berinteraksi dengan kulit Raja Iblis. Mereka menempel erat satu sama lain, sedemikian rupa sehingga bibir mereka bahkan bersentuhan. Semua ini mungkin terjadi benar-benar tiba-tiba, tapi ini tidak bisa menghilangkan fakta bahwa itu memang terjadi. Sekarang dia mengajukan pertanyaan seperti itu, insiden itu sekali lagi akan berubah. Apakah tidak ada cara lain? Raja Iblis bertanya pada King Sui. Kau melihatnya sendiri. Saya telah menggunakan metode lain sebelum ini dan tidak satupun dari mereka yang benar-benar membiarkan saya menembusnya untuk mengumpulkan harta saya. Petik 2. Bagaimana dengan ini? Saya akan tinggal di sini dan menunggu Anda saat Anda pergi ke sana untuk mengambilnya. Raja Iblis merespons setelah berpikir sejenak. Erem, tidakkah kamu merasa khawatir membiarkanku masuk sendirian? Apakah kamu tidak takut aku akan mati? Ini terlalu menyedihkan. Saya selalu khawatir tentang Anda sendirian di sini. King Sui berkata sambil mengungkapkan senyum pahit. Wajah sedingin es dari Raja Iblis berubah sedikit sebelum dia akhirnya menggertakkan giginya dan berkata, jika kamu berani menyentuhku, aku akan membunuhmu segera. King Sui tertawa, aku tidak akan. King Sui tidak spesifik dengan apa yang dia katakan. Mungkinkah, saya tidak mau, ini hanya berarti bahwa dia tidak akan menyentuhnya, atau bisakah itu hanya berlaku untuk dia yang mengatakan bahwa dia tidak akan membunuhnya? The Dragon Slaying Beast terus-menerus menghembuskan api esnya di sana. Sudah 15 menit, namun efek pembekuan belum muncul. King Sui agak kesal dengan kemungkinan munculnya efek pembekuan, sehingga dia mulai bertanya-tanya apakah binatang batu ini mampu mengabaikan efek pembekuan yang diberikan oleh api es. Peng! Tepat pada saat King Sui mulai merenungkan apakah dia harus berhenti, binatang batu muncul. King Sui sekali lagi meraih Raja Iblis dan menyerangnya. Pada saat yang sama, dia juga menggunakan hukum 9 istana untuk memindahkan binatang batu yang sangat besar. Tidak diketahui apakah King Sui melakukannya dengan sengaja atau kekuatan binatang batu ini bahkan lebih kuat. Jarak yang dia pindahkan kali ini sedikit lebih pendek. Demikian pula, kesenjangan di antara mereka juga sangat kecil. Keduanya terjepit dengan sangat erat.
Tapi Raja Iblis sepertinya telah bersiap untuk skenario seperti ini. Dia memindahkan kepalanya menjauh dari King Sui. Namun, nya yang kokoh itu ditekan oleh King Sui. King Sui bisa merasakan kelembutan dan elastisitasnya. Rasanya luar biasa bagus untuk menekan mereka. King Sui merasa bahwa tubuh Raja Iblis agak kaku. Dia harus mencondongkan tubuh ke depan untuk mengulurkan tangannya dan mengambil harta karun itu. Saat dia melakukannya, pemandangan yang sama dari sebelumnya muncul sekali lagi. Kali ini, King Sui perlu menggerakkan kepalanya ke sisi kanannya. Secara kebetulan, wajah Raja Iblis juga berada di sisi kanannya. Oleh karena itu, wajah King Sui sedikit berinteraksi dengan wajah dingin Raja Iblis. Tidak hanya itu, bibirnya juga menyapu wajah dan bibirnya. Namun, begitu mereka bersentuhan, wanita itu mengangkat tangannya dan menamparkan wajah King Sui. Kedengarannya sangat jelas dan keras, tetapi tidak terlalu menyakitkan. Itu hanya tamparan sederhana. King Sui tidak marah, dia justru senang. Tetapi pada saat yang sama, dia juga tidak bisa tidak bertanya-tanya apakah perilakunya ini dianggap rendah. Wanita itu melangkah mundur dan menatap King Sui sebelum dia melanjutkan untuk melihat tangannya sendiri. Dia mungkin telah membunuh banyak orang, tetapi ini adalah pertama kalinya dia menamparkan wajah seseorang. Dia tidak mengerti alasan di balik dia melakukan itu. Dia juga menyadari bahwa hatinya sedikit bingung. Dia tidak lagi bisa mempertahankan suasana tenangnya yang biasa. Mengapa begitu? Bahkan dia sendiri tidak tahu jawabannya. Apakah kamu masih marah? Sidik jari di wajah King Sui terlihat sangat jelas. Maaf. Wanita itu berkata dengan lembut. King Sui menggelengkan kepalanya, kamu tidak melakukan kesalahan, jadi mengapa kamu meminta maaf? Wanita itu tetap diam. Ekspresi dingin di wajahnya mulai berubah lebih dingin. Dia berbalik dan melihat ke sekeliling, tampaknya mengisyaratkan kepada King Sui bahwa dia tidak ingin berbicara. Terlepas dari kenyataan bahwa King Sui telah berhasil memicu fluktuasi di hatinya, hal-hal tampaknya telah berbalik melawan keinginannya. Dia telah menyadari bahwa dia telah terburu-buru. Aku merasa ingin kembali sekarang. Raja Iblis tiba-tiba berkata. King Sui tercengang. Dia bergerak maju dan memegang tangannya. Raja Iblis mengangkat tangannya, namun dia tidak berusaha untuk memukulnya. Dia ingin melepaskan diri dari tangannya tetapi usahanya mengakibatkan kegagalan karena King Sui berpegangan dengan sangat erat. Tidak ada yang salah dengan menyukai seseorang. Aku salah sebelum ini. Saya berjanji bahwa di masa depan, saya tidak akan mencoba hal yang sama lagi tanpa izin Anda. Bahkan saya sendiri tidak yakin mengapa saya ingin mencoba membuat Anda sedikit lebih bahagia. Apakah Anda tidak mau memberi saya satu kesempatan pun untuk mencoba melakukannya? Petik 2. King Sui menjawab dengan nada yang tulus. Itu tidak mungkin, juga tidak ada harapan bagimu untuk melakukannya. Saya telah memberitahu Anda sebelumnya. Jangan melibatkan diri Anda dalam kekacauan ini, karena itu membuang-buang waktu Anda. Raja Iblis sekali lagi mencoba melepaskan diri dari genggaman King Sui. King Sui juga melepaskannya. Tidak ada yang tidak mungkin. Meskipun hasilnya mungkin penting, ada beberapa hal di mana proses menuju akhir memainkan peran yang lebih penting juga. Kehidupan manusia dipenuhi dengan 8 kesusahan, kelahiran, usia, penyakit, pada saat kita dilahirkan, kita pasti menderita dalam urusan manusia. Tidak ada yang sempurna, dan semuanya tidak akan berjalan sesuai keinginan Anda. Keserakahan yang ada jauh di dalam diri manusia akan menyebabkan mereka tidak pernah puas dengan apa yang mereka miliki. Ini akan membuat mereka bersaing satu sama lain dan pada akhirnya membuat mereka memikirkan cara untuk memperbaiki diri. Pada saat ini, kedua mata King Sui tampak dipenuhi dengan kebijaksanaan. Mengenai sifat manusia, King Sui masih memiliki pengetahuan tentang itu sampai batas tertentu. Aku sudah memberitahumu tentang itu. Terserah Anda apakah akan mendengarnya atau tidak. Wanita itu berkata dengan lembut. Lalu apakah kamu masih bersikeras untuk kembali? Bisakah Anda terus maju bersama saya? Saya jamin bahwa saya pasti akan menepati janji saya. King Sui menatapnya dan berkata dengan nada serius. Raja Iblis mengangguk. King Sui mulai melihat-lihat daerah itu. Ini adalah area dengan istana yang lebih besar. Satu-satunya perbedaan adalah tidak ada binatang batu yang terlihat di sekitar sini, juga tidak ada gerbang batu yang dapat ditemukan. Perasaan akrab namun aneh tiba-tiba muncul dalam dirinya. Ya, ini adalah formasi. Mengapa kita tidak mulai dengan melihat apa yang ada di dalam kotak ini terlebih dahulu? Kali ini, King Sui membuka kotak itu dengan sangat cepat. Di dalamnya ada 2 buku yang sepertinya berbicara tentang teknik pertempuran. Seperti sebelumnya, buku-buku itu juga memiliki tepi emas dan juga terbuat dari perkamen binatang yang akan tetap murni bahkan setelah periode penyimpanan yang sangat lama.
Teknik mendengar kebenaran surgawi. Ini adalah kata-kata di salah satu buku. Adapun yang lain, tidak ada kata-kata di atas. Bahkan ujung emasnya dibuat sangat tipis. Itu tampak lebih polos dan tanpa hiasan. King Sui mengambil teknik mendengar kebenaran surgawi sedangkan wanita itu mencari buku lainnya. King Sui membalik-balik teknik mendengar kebenaran surgawi. Saat membacanya, dia tidak yakin apakah dia harus bahagia atau tidak. Itu digunakan untuk mengembangkan kemampuan seseorang untuk mendengar, memungkinkan mereka untuk mendengar orang berbicara bahkan dari jauh. Itu belum semuanya, itu bisa digunakan untuk mengunci ke tempat tertentu. Itu adalah teknik yang benar-benar tidak biasa. Tepat ketika King Sui mulai membaca buku itu, dia mendengar suara seseorang yang berteriak karena terkejut. Itu tidak benar-benar keras. Selanjutnya, dia terkejut melihat wanita itu melemparkan buku lain ke samping. Hanya saja teknik pertarungan yang dia lemparkan dibiarkan terbuka. Begitu dia mengintip konten di dalamnya, dia secara otomatis mengerti mengapa. Potret Istana Musim Semi. Secara kebetulan, halaman di mana teknik pertempuran dijelaskan menunjukkan gambar seorang pria dan seorang wanita berhubungan satu sama lain. Gambar itu tampak sangat realistis. Cara ekspresi serta gerakan laki-laki dan perempuan yang digambarkan dalam gambar dianggap paling unggul, terutama keanggunan mereka yang digambarkan dalam gambar. Saat King Sui hendak mengalihkan pandangannya, dia merasakan sensasi misterius. Rasanya benar-benar akrab. Lebih jauh lagi, fakta bahwa buku ini ada di sini berarti bahwa itu bukan hanya potret istana musim semi yang sederhana dan polos. King Sui menyerahkan teknik mendengar kebenaran surgawi kepada wanita itu sebelum dia melanjutkan untuk mengambil teknik pertempuran tanpa kata untuk membacanya. Sampai sekarang, wanita itu agak kehilangan kata-katanya. Pada saat King Sui melihat teknik pertempuran tanpa kata, wajah Raja Iblis mulai memerah. Hanya ada warna merah muda samar di wajahnya, namun itu sudah cukup untuk membuatnya terlihat sangat menarik. King Sui secara singkat melihat-lihat buku itu dan terkejut ketika dia mengetahui bahwa itu adalah kelanjutan dari teknik tanpa nama yang telah dia baca sebelumnya. Bukannya teknik tanpa nama yang dia baca sebelumnya tidak lengkap, hanya saja sekarang, itu akhirnya disempurnakan. Selanjutnya, efeknya bahkan lebih kuat dari sebelumnya. Selain itu, ada garis yang disorot dengan warna merah yang menjelaskan gerakan tubuh dan langkah-langkah yang diperlukan untuk menjalankan teknik. Ki dan roh tubuh manusia. Ini adalah teknik surgawi yang digunakan untuk memelihara dan menumbuhkan semangat seseorang, cocok untuk semua orang dari hanya orang biasa hingga prajurit yang kuat. King Sui mengakui dirinya sangat kuat dalam ki dan rohnya. Ki teknik penguatan kuno juga dianggap semacam ki, sedangkan roh dihitung sebagai contoh energi roh. King Sui memiliki laut kesadaran yang sangat besar serta bintang emas. Roh mewakili fisik tubuhnya, seperti tubuh emas 9 yang. Sampai sekarang, tubuh emas 9 yang sudah pada tingkat yang tangguh. Menurut cerita dongeng dari inkarnasi sebelumnya, dikatakan bahwa raja akan mengolah yang klasik, sedangkan gadis-gadis di istana akan menjadi peri. Dari sini, bisa dilihat betapa kuatnya teknik kultivasi duo. Meskipun tempat ini bukan dunia dongeng, dalam hal tingkat seni bela diri di dunia ini, itu jauh lebih kuat dibandingkan dengan apapun di dunia dongeng itu. Dalam inkarnasi sebelumnya, prajurit paling kuat yang mampu menyebabkan keributan di seluruh kuil surga hanya akan memiliki kekuatan senilai 13.000 jin. Di seluruh dunia 9 benua, prajurit dengan senjata yang beratnya 100.000 jin atau bahkan lebih dapat ditemukan di mana-mana. King Sui baru sadar setelah dia selesai membaca buku. Dia berkata dengan sedikit malu, "Ini adalah teknik, apakah kamu ingin melihatnya?" Melihat bahwa King Sui tidak benar-benar memiliki niat lain, wanita itu menggelengkan kepalanya, "Tidak, itu menjijikkan. Aku akan memberimu yang ini juga karena aku juga sudah menyelesaikannya." King Sui tidak yakin apakah dia bermaksud mengatakan bahwa gambar itu menjijikkan atau hal-hal yang dilakukan pria dan wanita satu sama lain menjijikkan. Tepat pada saat ini, gerbang besar dari sebelumnya tiba-tiba terbuka. King Sui tercengang. Untuk berpikir bahwa itu benar-benar bisa terbuka seperti ini. Itu sangat kuat, sehingga King Sui bahkan merasa sedikit gugup saat menyaksikannya dibuka. Mereka menggunakan mutiara peledak surgawi kuno untuk membuka gerbang. Ini adalah zat yang dibuat dengan menekan puluhan ribu Pulse of Immortal dan Demon's Essence bersama-sama. Secara alami, itu akan memiliki kemampuan ledakan yang luar biasa. Wanita itu berkata dengan lembut setelah melihat ekspresi terkejut King Sui. Dimurnikan dari puluhan ribu Pulse of Immortal dan Demon's Essence. Itu terlalu absurd dan menakutkan. Siapa yang sebenarnya memiliki senjata yang begitu hebat? Gerbang ledakan surgawi. Namanya terdengar sangat agresif. Jadi, apakah ada banyak mutiara peledak surgawi kuno?
King Sui bertanya. Dia khawatir tentang hal itu karena itu benar-benar kuat. Benda ini adalah sesuatu yang ditinggalkan oleh nenek moyang kita atau keuntungan yang tidak terduga. Sampai sekarang, mereka tidak lagi mampu memperbaiki sesuatu dengan kekuatan yang begitu hebat. Tapi ini masih tidak menghilangkan fakta bahwa mereka memiliki banyak senjata peledak yang kuat di dalam sekte mereka. Misalnya, Mini Divine Explosive Pearl dibuat dengan memurnikan 10 Pulse of Immortal dan Demon's Essence bersama-sama. Ini memiliki kekuatan yang cukup baik juga. Ini memang senjata yang cukup layak. King Sui tidak bisa tidak mulai bertanya-tanya berapa banyak orang yang akan dia lumpuhkan jika dia bisa memiliki benda seperti itu. Dia hanya bisa membuangnya menggunakan teknik senjata tersembunyinya. Sayangnya, dia hanya bisa berfantasi tentang hal itu untuk saat ini. Taatilah dan serahkan peti harta karun itu dan aku akan mempertimbangkan untuk membiarkan kalian pergi hidup-hidup. Sebuah suara tenang datang dan menyela King Sui dalam pikirannya.